Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan teori-teori belajar dalam pembelajaran. Saya Farah dengan NIM 076 akan mempresentasikan prinsip-prinsip belajar dalam pembelajaran. Prinsip-prinsip belajar dalam pembelajaran. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mendukung proses belajar. Oleh karena itu, dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran, pendidik harus memperhatikan prinsip-prinsip belajar. Yang pertama ada prinsip kesiapan, yaitu proses belajar dipengaruhi oleh kesiapan peserta didik. Yang dimaksud dengan kesiapan yaitu kondisi individu yang memungkinkan ia dapat belajar. Seseorang siswa yang belum siap untuk melaksanakan suatu tugas dalam belajar akan mengalami kesulitan untuk menguasai kemampuan yang diharapkan. Yang termasuk kesiapan adalah kematangan dan pertumbuhan fisik, inteligensi, latar belakang, pengalaman, hasil belajar yang lalu, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi peserta didik tersebut. Berikut ini beberapa hal yang berkaitan dengan kesiapan yang perlu diperhatikan oleh pendidik dalam melaksanakan pembelajaran. Pertama, seorang individu akan dapat belajar dengan baik apabila tugas-tugas yang diberikan kepadanya erat hubungannya dengan kemampuan, minat, dan latar belakangnya. Kedua, kesiapan belajar harus dikaji, bukan diduga. Hal ini mengandung arti bahwa apabila seorang guru ingin mendapatkan gambaran kesiapan siswanya untuk mempelajari sesuatu, ia harus melakukan pengetesan kesiapan. Ketiga, bahan-bahan, kegiatan, dan tugas seharusnya divariasikan sesuai dengan faktor kesiapan individu. Yang kedua ada prinsip motivasi. Motivasi adalah suatu kondisi pada diri individu yang memprakarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan, dan memelihara kesungguhan. Individu bukan hanya didorong oleh kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan biologis yang perlu diperhatikan dalam pengembangan proses belajar. Yang pertama, individu bukan hanya didorong oleh kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan biologis, sosial, dan emosional. Rasa aman dan keberhasilan dalam mencapai tujuan cenderung meningkatkan motivasi belajar. Yang ketiga ada prinsip persepsi. Persepsi adalah interpretasi tentang situasi hidup. Setiap individu melihat dunia dengan caranya sendiri yang berbeda dari orang lain. Persepsi ini mempengaruhi perilaku individu. Siswa yang mempunyai persepsi positif terhadap kegiatan belajar dan dirinya, mereka akan senang dan sungguh-sungguh dalam proses belajar mengajar. Berkenaan dengan prinsip persepsi ini, berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, persepsi siswa terhadap sesuatu dipengaruhi oleh faktor lingkungan di mana siswa berada. Kedua, cara seseorang melihat dirinya berpengaruh terhadap perilakunya. Dalam suatu situasi seseorang siswa cenderung bertindak sesuai dengan cara ia melihat dirinya. Melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menarik sehingga siswa merasa senang dalam melaksanakan tugas belajar yang diberikan oleh pendidik. Yang keempat ada prinsip tujuan. Tujuan adalah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seseorang. Tujuan harus tergambar jelas dalam pikiran dan diterima oleh siswa pada saat proses belajar terjadi. Mengenai tujuan ini ada beberapa individu yang perlu diperhatikan. Pertama, tujuan seharusnya mewadahi kemampuan yang harus dicapai. Penetapan tujuan seharusnya mempertimbangkan kebutuhan individu dan masyarakat. Siswa akan dapat menerima tujuan yang dirasa memenuhi kebutuhannya. Tujuan guru dan siswa seharusnya sama atau sesuai. Kelima, prinsip perbedaan individual. Menurut prinsip ini, proses belajar yang terjadi pada setiap individu berbeda satu sama lain. Perbedaan ini disebabkan oleh fisik maupun psikis. Berkaitan dengan perbedaan individual dalam proses belajar, ada beberapa hal yang harus diingat. Yang pertama, para siswa harus dapat dibantu untuk memahami kekuatan dan kelemahan dirinya, dan selanjutnya mendapatkan perlakuan dan pelayanan sesuai dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Kedua, para siswa perlu mengenal potensinya dan seharusnya dibantu untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatannya sendiri. Ketiga, para siswa membutuhkan variasi tugas, bahan, dan metode yang sesuai dengan tujuan, minat, dan latar belakangnya. Selanjutnya ada prinsip transfer dan retensi. Dalam proses belajar, seseorang dituntut untuk menyerap dan menyimpan hasil belajar, serta menggunakan dalam situasi baru. Berhubungan dengan proses transfer dan retensi, ada beberapa
Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tujuan belajar dan daya ingat dapat memperkuat retensi. Kedua, materi yang bermakna bagi siswa dapat diserap lebih baik. Ketiga, retensi seseorang dipengaruhi oleh kondisi fisik dan psikis. Yang ketujuh, prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif melibatkan proses pengenalan dan atau penemuan. Belajar kognitif mencakup asosiasi antar unsur, pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam belajar kognitif adalah: pertama, perhatian harus dipusatkan kepada aspek-aspek lingkungan yang relevan sebelum proses belajar kognitif terjadi. Kedua, hasil belajar kognitif akan bervariasi sesuai dengan taraf dan jenis perbedaan individu yang ada. Ketiga, bila menyajikan konsep, kebermaknaan dari konsep amatlah penting. Kegiatan mencari, menerapkan, mendefinisikan, dan menilai sangatlah diperlukan untuk menguji bahwa suatu konsep benar-benar bermakna. Untuk membantu siswa berhasil dalam proses belajar kognitif, guru hendaknya memperhatikan latar belakang dan lingkungan siswa dalam merancang dan melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar. Mengaitkan materi yang dipelajari dengan hal-hal yang pernah, sedang, dan akan dialami oleh siswa baik di sekolah maupun di luar sekolah. Yang kedelapan, prinsip belajar afektif. Proses belajar afektif seseorang menentukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Belajar afektif mencakup nilai, emosi, dorongan, minat, dan sikap. Yang kesembilan, prinsip belajar psikomotor. Proses belajar psikomotor menentukan bagaimana individu mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Belajar psikomotor menuntut keaktifan aspek mental dan fisik. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam belajar psikomotor adalah: yang pertama, pelaksanaan tugas dalam suatu kelompok akan menunjukkan variasi dalam kemampuan dasar psikomotor. Kedua, melalui bermain dan aktivitas informal, siswa akan memperoleh kemampuan mengontrol gerakannya lebih baik. Latihan yang cukup diberikan dalam rentang waktu tertentu dapat memperkuat proses belajar psikomotor. Dalam kegiatan pembelajaran, guru hendaknya melakukan hal-hal berikut: memberikan petunjuk secara verbal tentang langkah-langkah yang harus ditempuh siswa untuk menguasai suatu keterampilan, menggunakan gambar atau demonstrasikan gerakan-gerakan atau kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan siswa dalam menguasai keterampilan. Terakhir, prinsip evaluasi, yaitu untuk kegiatan untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan. Oleh karena itu, jenis, cakupan, dan validitas evaluasi dapat mempengaruhi proses belajar saat ini dan selanjutnya. Pelaksanaan kegiatan evaluasi memungkinkan siswa untuk mengetahui kemajuan dan pencapaian tujuan. Berikut ini beberapa hal yang berkaitan dengan evaluasi yang perlu diperhatikan dalam merancang pembelajaran. Yang pertama, evaluasi memberi arti pada proses belajar dan memberi arah baru pada siswa. Kedua, kelompok teman sebaya berguna dalam evaluasi. Ketiga, kekurangan atau ketidaklengkapan evaluasi dapat mengurangi kemampuan guru dalam melayani siswa. Evaluasi terhadap kemajuan pencapaian tujuan akan lebih mantap jika guru dan siswa saling bertukar dan menerima pikiran, perasaan, dan pengamatan. Berkaitan dengan prinsip evaluasi, guru hendaknya melaksanakan kegiatan evaluasi secara menyeluruh, tidak hanya pencapaian hasil belajar, tetapi juga proses belajar. Nama saya Evina Kuldiana, NIM 063. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Farah, yaitu mengenai klasifikasi teori pembelajaran. Yang pertama ada conditioning theory, yaitu suatu teori yang menyatakan bahwa belajar merupakan suatu respon dari stimulus tertentu. Kemudian yang kedua ada connection theoritis, merupakan teori belajar yang menyatakan bahwa belajar merupakan pembentukan koneksi-koneksi antara stimulus dan respon. Yang ketiga ada insightful learning, yaitu belajar menurut pandangan kognitif. Selanjutnya ada paradigma pembelajaran. Di sini ada dua paradigma pembelajaran, yaitu konstruktivisme dan behaviorisme. Di sini akan saya bandingkan antara konstruktivisme dan juga behaviorisme. Yang pertama adalah konstruktivisme, adalah suatu teori pendidikan yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajaran.
Seorang konstruktivis percaya bahwa belajar hanya terjadi ketika ada pemrosesan informasi secara aktif, sehingga mereka meminta pembelajar untuk membuat motif mereka sendiri dengan menghubungkan pengetahuan baru dengan motif tersebut. Kemudian, behaviorisme merupakan pembelajaran sebuah hasil dari respon seorang atas stimulus yang diberikan. Pendekatan behavioris berfokus pada pendamping pembelajaran mencapai hasil pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Pembelajaran dianggap berhasil ketika pembelajar berhasil mencapai hasil yang diharapkan. Di sini kita bisa lihat perbedaan antara konstruktivisme dan behaviorisme, di mana konstruktivisme, pengetahuan merupakan sesuatu yang non-objektif, bersifat temporer, berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang telah ada sebelumnya, sedangkan behaviorisme, pengetahuan merupakan suatu yang objektif, pasti, tidak berubah, dan tetap. Konstruktivisme menyatukan belajar ialah sebuah proses itu sendiri, menyusun pengetahuan dari pengalaman konkret, aktivis kolaboratif dan refleksi, serta interpretasi. Sedangkan mengajar adalah menata lingkungan agar sang pembelajar memiliki motivasi dalam menggali makna serta maknai ketidakmenentuan. Sedangkan behaviorisme, belajar ialah perolehan pengetahuan, sedang mengajar ialah transfer pengetahuan ke orang yang belajar. Yang terakhir adalah konstruktivisme, akal itu sebagai alat untuk menginterpretasikan peristiwa, objek, dan perspektif pada dunia nyata sehingga menghasilkan makna unik yang bersifat individualistik. Sedangkan pada behaviorisme, akal sebagai penjiplak struktur pengetahuan seperti yang ditentukan oleh struktur pengetahuan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada pertanyaan atau suatu hal yang perlu didiskusikan. Teman-teman silakan untuk berdiskusi di e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.